Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Syarifatul Huzaimah, dan juga teman saya, Hafsah Az-Zahra, akan mempresentasikan mengenai model pengelolaan zakat tradisional dan juga kontemporer. Yang pertama yaitu mengenai pengelolaan zakat tradisional. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu disyariatkannya zakat. Nah, Ibnu Huzaimah memprediksi bahwa zakat mulai diwajibkan ketika Rasulullah masih bermukim di Mekah sebelum umat Muslim hijrah ke Habsah. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat zakat ditetapkan pasca hijrahnya umat Muslim ke Madinah. Namun pendapat terkuat adalah bahwa syariat zakat dimulai pada tahun kedua Hijriah. Harta yang wajib dizakati pada masa Rasulullah terbatas pada emas dan perak, hewan ternak, dan juga tumbuh-tumbuhan. Jenis zakat lain yang diwajibkan adalah zakat fitrah, zakat barang tambang, dan zakat aset perniagaan. Sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah masih manual, yaitu pembayaran dilakukan di hadapan Rasulullah atau amil yang ditunjuk dan diperintahkan untuk membagikannya kepada 8 kelompok penerima zakat secara langsung. Nah, zakat yang dikontrol oleh negara pada masa Rasulullah hanya zakat pertanian dan perkebunan saja. Adapun jenis zakat lain, umat Islam mengelola zakat tersebut secara individu dan berdasarkan inisiatif atau kesadaran sendiri. Pengumpulan dan distribusi zakat baru dikelola secara sistematis pada era Khulafaur Rasyidin seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan beragamnya suku bangsa ketika itu. Keakuratan penghitungan zakat dan proses administrasi juga sangat diperhatikan pada masa ini. Nah, pada era Abu Bakar, hukuman bagi yang tidak membayar zakat adalah diperangi, dan ijtihad Abu Bakar tersebut menjadi kesepakatan bagi para sahabat. Kelompok mustahik zakat dipersempit menjadi 7 orang pada masa Khalifah Umar dengan menghapus pemberian zakat kepada mu'alaf karena dianggap kuat secara ekonomi dan agama serta Islam menjadi agama yang mayoritas. Nah, adapun administrasi zakat dikelola sepenuhnya oleh negara melalui pendirian Baitul Mal pada masa Umar. Klasifikasi zakat terus dikembangkan dengan menetapkan kadar pembayaran zakat seperti zakat madu dan juga zakat perhiasan. Umar memerintahkan agar pendapatan dan distribusi zakat diaudit oleh negara untuk mengontrol kinerja para amil zakat. Para amil diangkat oleh negara dan disebarkan ke jalan-jalan dan jembatan-jembatan agar pengumpulan zakat dapat terlaksana secara maksimal dan mudah dijangkau oleh para muzaki. Manajemen zakat tersebut terus berlangsung pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pemberdayaan zakat sebagai sumber ekonomi umat mencapai puncaknya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, manajemen zakat yang sukses pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya kesadaran kolektif kaum muslim untuk menyetor zakatnya pada negara melalui Baitul Mal yang menjadikan dana zakat yang terhimpun dapat dikelola secara optimal. Dan yang kedua, komitmen yang tinggi dan keteladanan dari pemimpin didukung oleh rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan dan menguatkan solidaritas umat. Dan yang ketiga, muzaki yang mapan dan berekonomi tinggi bersikap patuh demi kepentingan umat. Yang keempat, tingginya kepercayaan umat terhadap para amil zakat yang diangkat oleh negara. Adapun sistem pembayaran zakat pada masa Islam klasik ini mengenal metode pembayaran dengan qimah atau nilai zakat itu. Kemudahan untuk pengumpulan dan pengelolaan zakat, beberapa ulama klasik membolehkan pembayaran zakat diganti dengan uang atau dengan barang lain yang mudah didapatkan di daerah tersebut. Sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah keluar kota Madinah, Mu'az membolehkan penduduk untuk membayar zakat dengan pakaian, karena di wilayah itu kain adalah barang yang mudah diperoleh. Kebolehan tersebut menurut Hanafiyah menunjukkan fleksibilitas pembayaran zakat, dan pembayaran dengan nilai zakat lebih memudahkan dalam perhitungan dan lebih bermanfaat bagi mustahik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hafsah. Baik, langsung saja saya Hafsah Azhar Mada Abida. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh pemateri sebelumnya, yakni Mbak Sari, yang membahas tentang pengelolaan zakat pada pada zaman tradisional atau klasik.
Sekarang yang akan saya bahas adalah pengelolaan zakat kontemporer. Manajemen pada pengelolaan zakat kontemporer ini dibagi menjadi dua sistem, yaitu sentralisasi dan yang kedua adalah desentralisasi. Sentralisasi sendiri adalah proses pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat yang dilaksanakan melalui satu pintu atau satu lembaga resmi negara, sedangkan desentralisasi adalah sebaliknya. Manajemen pengelolaan zakat yang ideal terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, perencanaan atau planning. Tahap perencanaan dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat, meliputi rencana sosialisasi ke masyarakat, penetapan jadwal tertentu untuk mengumpulkan zakat, dan pendistribusiannya. Yang kedua, pengorganisasian. Agar zakat dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran, dibutuhkan juga pengorganisasian yang profesional. Oleh karena itu, amil zakat yang diangkat oleh suatu lembaga atau pemerintahan harus memiliki kapasitas dalam mengelola zakat. Perorganisasian zakat yang dibebankan kepada para amil zakat merupakan tugas yang berat. Syariat memberikan hak mustahik zakat kepada amil zakat. Yang ketiga, pengarahan dan motivasi. Pengarahan dan motivasi dapat diberikan baik kepada muzaki, mustahik, maupun kepada amil zakat. Guna untuk muzaki sendiri agar membangkitkan kesadaran spiritual mereka dalam berzakat ke lembaga-lembaga yang resmi. Sedangkan untuk mustahik agar meningkatkan etos kerja dan taraf hidup mereka dengan mengalokasikan dana zakat sebagai sumber usaha. Sedangkan untuk amil zakat, mereka agar dapat mengelola zakat secara kredibilitas dan transparan. Yang keempat, pengawasan atau kontrolin. Pengawasan meliputi kontrol manajemen perencanaan dan pengorganisasian, evaluasi kinerja lembaga zakat, serta pengecekan aliran distribusi zakat tersebut. Sudah diketahui di pembahasan yang sebelum-sebelumnya, pada era kontemporer ini atau era modern ini, jenis harta yang diwajibkan untuk zakat itu menjadi lebih luas dibandingkan pada masa klasik. Di antaranya ada zakat pendapatan atau zakat profesi, zakat saham dan obligasi, hingga zakat properti. Sedangkan pada zaman dahulu tidak sebanyak yang sekarang, karena memang keadaan yang zaman sekarang itu terus berkembang. Selain itu, sudah dijelaskan juga pada materi yang sebelumnya bahwasannya golongan-golongan orang yang menerima zakat di era zaman dahulu dan di era sekarang juga berbeda, khususnya di daerah Indonesia itu sendiri. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang sekarang kita sampaikan ini adalah pada masa klasik, sistem pengelolaan zakat mengalami tahapan perkembangan dari sistem manual di periode Nabi hingga sistem administrasi yang ketat di masa Khalifah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pembayaran zakat juga sudah bersifat fleksibel, yaitu boleh dibayar dengan uang atau barang yang senilai dengan zakatnya. Manajemen zakat pada masa klasik mencapai puncak kesuksesannya pada masa Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat. Adapun manajemen zakat atau pengelolaan zakat pada masa modern memiliki perkembangan yang signifikan. Beberapa negara menerapkan regulasi dan manajemen pengelolaan zakat yang berbeda-beda pada masa modern ini. Akan tetapi, tahapan manajemen pengelolaan zakat pada masa kontemporer tidak terlepas dari 4 tahap, yaitu yang seperti saya jelaskan tadi, perencanaan, perorganisasian, pengarahan atau motivasi, serta pengawasan. Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat diberikan kepada lembaga berwenang yang diawasi langsung oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.